capek juga, macet banget sih Jakarta. Udah cantik, udah rapi. Sekarang waktunya gue mau meeting. Tapi si Kobas mana ya? Hai kemarin-kemaninku. Sekarang aku lagi di salah satu tempat yang mungkin pasti kenal ini tuh di mana. Ini aku lagi ada di tempat salah satu pengacara kondang di Indonesia. Nah, kalian bisa langsung tebak sendiri deh itu siapa. Yang pasti itu baik banget orangnya, terus ganteng banget orangnya, dan yang pasti super duper. Tapi tunggu deh, si Kobas ini kemana ya? Udah jam segini nih. Tanya lagi macet, sambil lihat-lihat mobilnya dulu kali ya. Ngaca lagi dulu deh. Udah cantik. Kobas mana ya? Halo. Gimana lu? Udah di sini, Pak. Oh. Ah, nih. Lu ngapain di sini? Aku mau lagi ada konsultasi nih. Konsultasi apa? Soal hukum. Oh, ini mobil lu juga nih, Lexus? Masa kok nggak kenal sih ini mobil hitam Lexus Alphard ini siapa? Wih. Ini udah masuk, aman. Datanya memang Bang Hotman nih aman loh, ada hand sanitizer juga nih. Harus mengikuti protokol, tetap harus mengikuti protokol. Protokol terus, saya juga ngikutin protokol di kantor saya, protokol lebih ketat malah. Harus benar masuk bilik kita pakai 2 orang ya? dulu. Iya, cuci tangan. Tapi kalau orang kaya gitu biasanya, Bentley aja ditaruh nggak payung. perlu takut baret. Lihat aja. Tapi kok ini sayang ya kalau ditaruh di garasi. Biasa memang kalau orang kaya gitu. Tinggal terus ada apa aja, payung, boleh. ada kertas. Memang gitulah ya. Oke, kita langsung ketemu orangnya. Bersama Hussein Nasimov. Ini. Waduh, kayaknya Kobas datang juga. Datang ya? Terima kasih ya. Ini rumah kamu? Hah? Ini rumah bos aku. Oh iya. Gue kira rumah kamu. Dan sebelumnya hampir belum pernah ada orang yang YouTuber yang pernah datang. Oh iya, ini jadi pertama kali nih. Wah, kita perdana yang datang Oke, ke let's go. sini. Kita langsung jos. Siap dan lainku. Jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial, bukan kedatangan, saya yang mampir masalahnya. Yang kembalikan ini dia Bang Hotman. Kita yang mampir. Nih, makasih banyak waktunya Bang Hotman. Oke. Ya, jadi mungkin ini channel saya tuh inspirasi bisnis, Bang. Mungkin inspirasi buat anak-anak muda, Bang. Oh. Saya cuma lihat Abang kemarin kan perjuangannya itu luar biasa, Bang. Sampai bisa banyak duit seperti ini, Bang. Banyakan duit dia. Hah? Masa? Ini sepatunya aja udah Bling-bling. bling-bling, Bang. Boleh nggak Bang ceritain Bang gimana sih perjuangannya, Bang? Saya pernah lihat Abang tuh naik sepeda ontel, Bang, waktu itu di foto lama, Bang. Ya, saya lahir di daerah Danau Toba, Tabalali Utara, dari keluarga pengusaha kecil-kecilan mobil, bukan dari petani. 10 bersaudara. Cuma memang garis keturunannya bapak saya itu dari atas itu memang ada tokoh masyarakat lah. Oh, tokoh masyarakat di Tapanuli Utara, Bang. Ya, bahkan kakek dari kakek saya itu adalah panglima perang dari Raja Sisingamangaraja yang pahlawan daerah Tapanuli yang meninggal melawan Belanda. Ya, jadi memang dari mulai dulu sudah ada unsur biologis. Pokoknya orang-orang Raja lah, Bang, raja. Bukan raja sih, tapi tokoh lah. Tokoh ya. Tokoh dan yang termasuk berbobot lah gitu ya. Oke. Dan ditambah lagi ibu saya yang sangat disiplin, anaknya 10 orang. Begitu. Abang anak keberapa? Saya anak nomor 6, makanya tato saya ini nomor 6. Oh, semuanya ada tato, Bang? Enggak, mobil saya semua angka 6 gara-gara itu. Oh. Pantesan aku waktu itu kalau ngeliat Bang Hotman di Instagram tuh 6 tuh filosofinya apa ya? Dan sebenarnya ada 2 filosofinya. Satu, anak lahir nomor 6. Kedua, kalau di Medan itu, kalau main kartu QQ, 4 kali 6 itu adalah juara. Oh iya. Dan I am a champion gitu loh. Jadi, makanya mobil saya semua 666. Coba kalau di Polda itu nggak boleh 4 kali 6 kalau mobil pribadi. Hanya untuk truk. Akhirnya dikasihlah 3 kali 6. Oh iya, 666. Malah dianggap orang itu adalah angka setan. Angka setan. Dari itu saya nggak tahu. Malah gue makin sukses kok. Bang, memang dari dulu pemikirannya apa? Cita-cita jadi pengacara enggak? Enggak. Justru saya berangkat naik kapal laut dari Medan ke Bandung. Waktu tiba di Bandung, testing di ITB, cita-citanya itu apa? Dokter, insinyur.
Dokter dan insinyur dulu karena cita-citanya. Kalau pulang ke daerah itu rasanya dokter, bukan main bangganya. Calon-calon mertua suka banget, ya kan? Kemudian apalagi kalau insinyur, kontraktor, ya kan? Jadi saya berangkat ke Bandung, testing di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya boro-boro lulus, cara ngisi ujiannya aja nggak tahu. Karena kalau dokter biasanya lebih hafalannya lebih kuat, terus hitung-hitungannya juga biasanya juga ada. Masalahnya aku dari daerah, jadi nggak terbiasa dengan tes. Padahal saya sejak SD sampai S3 saya nggak pernah tidak juara. Saya selalu juara, selalu bahkan saya lulus dokter cum laude dari Unpad ya. Tapi karena saya nggak ngerti cara ngisinya aja, ITB akhirnya saya nggak masuk ITB. Akhirnya terpaksa, ini benar-benar terpaksa masuk Fakultas Hukum, itu pun gelombang kedua di Universitas Unpar Parahyangan. Jadi awalnya terpaksa malah. Terpaksa, dan itu saya anggap itu buangan. Bahkan di tahun pertama, saya itu stres masuk rumah sakit. Di tahun pertama kuliah? Ya, karena saya melihat tidak ada harapan. Tidak ada masa depan jadi mahasiswa hukum. Karena saya lihat pengacara-pengacara di daerah, di Bandung waktu itu, ya miskin-miskin gitu. Jadi saya nggak bangga jadi mahasiswa hukum. Jadi 2 kali saya masuk rumah sakit. 2 kali? Ya. Tapi selama kuliah, saya menyadari insting saya itu saya berbakat. Bahkan 2 dosen saya, yaitu Profesor Subekti yang menyusun KUH Perdata sampai memberikan saya buku sebagai hadiah. Dan memang benar, saya lulusan Fakultas Hukum Parahyangan, saya udah lulus umur 20 tahun, saya lulus cuma 3,5 tahun. Berarti memang punya basic pinter, Bang? Saya melihat itu adalah biologis. Iya, biologis. Jadi, kan sekarang saya baru percaya bahwa untuk menjadi pengacara itu, ada 3 jenis pengacara. Lahir dari kandungan, sudah berbakat biologis. Pengacara itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau bersidang itu kan hitungan detik harus keluar itu argumen. Iya. Jadi bukan buatan. Jadi ada orang lahir jadi raja, born to be a king. Ada orang lahir menjadi pengacara, and that's me. Ya, saya udah merasa saya berbakat dari kandungan. Ada memang pengacara karena dipelajari. Kalau saya merasa memang sudah alamiah biologisnya gitu loh. Itu merasa waktu udah mulai kuliah tuh udah dikasih buku tuh dosen udah bisa melihat juga, abang mulai nyaman tuh Bang ya? Saya selalu juara. Iya, itu dia yang bikin apa? Iya. Mulai nyaman di bidang pengacara, Bang? Sebenarnya enggak, tetap saya melihat masa depan nggak ada. Ya. Cuma I have no choice. Saya harus kuliah. Akhirnya saya mempercepat lulus dengan harapan nanti saya akan kuliah lagi. Gitu. Jadi pengen cepet-cepet lulus biar nanti kuliah lagi jurusan lain. Cuma gitu. saya sudah sarjana hukum, lulus, mikir gua, kalau saya kuliah lagi siapa yang bayarin? Malulah sama orang-orang, kasihan orang tua kan. Akhirnya, I have no choice, mulailah aku melamar kerja. Dan bos saya yang pertama adalah pengacara O.C. Kaligis, yang paling top waktu itu, yang sekarang di penjara di Bandung. Ya. Dia adalah bos saya yang pertama selama kurang lebih 3 bulan. Dialah bos saya yang pertama, tapi dialah 10 tahun terakhir karir dia merupakan saingan utama saya. Artinya jadi reputasinya jadi sama, kalibernya sama. Oke? Artinya yang mantan bos menjadi sama-sama papan atas. Dari kantor Kaligis saya pindah ke kantornya Adnan Buyung. Di situlah. Ya, tapi Adnan Buyung yang bukan LBH-nya, tapi yang internasionalnya. Waktu itu dibikin testing, disitulah saya baru sadar bahwa ternyata banyak pengacara kaya. Karena itu internasional. Bos-bos saya orang bule, ya kan? Masuklah saya di situ, yang tiap hari harus berbahasa Inggris, kliennya luar luar-negeri. Mulailah aku bangga sebagai pengacara. Saya melihat para pengacara yang kalau di Bandung, mobilnya mobil-mobil butut, ini sudah Mercedes-Benz semua, sudah kaya raya semua. Jadi itu udah mulai merasa yakin tuh Bang udah mulai yakin, cuma ada lagi godaan karena masih muda kan. Tiba-tiba aku dihubungi Profesor Subekti yang menulis KUH Perdata, Dekan Fakultas Hukum Parahyangan, dikirim mau jadi utusan di Bank Indonesia. Saya dipromosikan untuk bekerja di Bank Indonesia, mewakili Parahyangan tanpa testing, gara-gara background kualitas akademik. Saya tanpa pikir pindah. Karena apa? Bank Indonesia
Iya. Tiangnya gede-gede. Iya. Yang udah jelas Pasti. bank nomor 1 di Indonesia Bank gitu. sentral. Bank sentral. Pasti duitnya lebih banyak. Disitulah secara alamiah dites segala cobaan. Waktu itu saya udah kerja di Buyung. Orang dan Buyung bilang, kenapa kau pindah jadi pegawai negeri? Otomatis, lawyer itu lah mulai. Otomatis macam kemauan orang tua, ya kan? Ya, terus ditanya lagi, mana bukti? Minta surat dari orang tua kamu. Siap, saya bilang. Tapi orang tua saya kan di tempat undi. Terus Bang, Keluarlah mulai insting lahir itu- sebagai pengacara. Iya, insting- Langsung pergi ke Senen. Ke Senen, ada tukang ketik di situ, ketik di sana. Saudara Anan Buyung, memang anak saya ini harus jadi pegawai negeri. Gua contoh tanda tangan bapak gua, kirim ke. Akhirnya Pak Anan Buyung, oke lah direlakan. Nah, di Bank Indonesia lah saya menghadapi cobaan hidup, di mana kalau kamu tidak cocok bekerja, kamu tidak akan pernah bahagia. Di Bank Indonesia lah saya sampai hampir minum serangga, obat serangga mau bunuh diri. Karena stres dari stres. pelan-pelan, stres. Ternyata stres itu nggak bisa dibiarkan. Kalau berkelanjutan, bisa makin parah. Psikis yang kena pasti. Psikis. sama, ya. saya juga pernah Bang. Ya, karena saya di sana, bayangkan saya yang bekas juara terus, harus masuk ke pelatihan, harus ngerti hitung dagang, ngerti neraca, Wah. ngerti accounting, yang kita nggak pernah pelajari, dan memang saya tidak berbakat dan tidak mau, sehingga di awal-awal saya nggak mau masuk kelas. Ya kalau di awalnya nggak mau, ya akhirnya makin parah kan. Iya. Iya, iya. Akhirnya apa? Aku jadi bahan ledekan di kelas. Jadi Dianggap beban orang juga tuh. stres. Dianggap orang stres. Ini true story. Waktu itu ada 2 yang stres. Satu ada cewek, insinyur. Kalau itu benar-benar gila. Dia buka baju di di air mancur Monas. Oh beneran gila Bang. Karena stres gitu. Stres Bang. gitu. Wah, Oh, beban berarti efeknya- terlalu berat tekanannya. Iya. Karena calon pimpinan Iya. kan. Bank Indonesia itu kan calon pimpinan kan. Terus kalau saya, akhirnya saya dapat bicara dengan seorang orang pintar di sana, seorang tokoh. Akhirnya begini. Kalau waktu saya mau bunuh diri itu, tiba-tiba saya udah mau minum daerah Sunter ini tinggal. Ada di depan rumah itu tukang beca lagi main gaplek. Gembira-gembira, ketawa-ketawa. Kayaknya happy banget gitu ya. Baru saya sadar, tukang beca bisa happy. Gua sarjana hukum di Bank Sentral, akhirnya gua buang itu serangga. Mulailah saya harus menentukan masa depan. Ketemulah saya dengan seorang dokter waktu itu, sudah tua, dinasihatin saya. Nah itu, kalau kamu harus jelas tujuan kamu apa. Itu kunci kehidupan gitu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Itu poinnya Bang ya. Ya. Jadi kita harus punya tujuan hidup supaya kita Tahu, tahu apa yang lu nggak mungkin sampai ke Bogor kalau tujuan kamu itu nggak tahu kemana, Iya, benar. gitu loh. Lu nggak mungkin jadi pengacara internasional kalau kau tidak tahu, kalau kau tinggal di Irian. Iya. Iya. Iya kan? Nanti ngikutin ekosistem juga Bang. Benar. Akhirnya, oke, saya bilang saya harus kembali menjadi pengacara. Itu masih single Bang ya? Masih Oke, single, terus? ya. Ini seru, Akhirnya- ini pengalaman luar Iya. biasa nih. Saya mengundurkan diri dari Bank Indonesia. Tapi waktu mengundurkan diri, ada perjanjian mengatakan kalau mundur harus bayar uang ganti rugi. Penalti gitu. Penalti. Ya. Tapi udah stres. Pada saat saya ditanya, waktu ditemui oleh direksi, namanya siapa? Aku udah kayak Mr. Bean. Namanya siapa? Oh. Hanya oleh dokter. Udah, tanda tangan. Boleh cuti nih. Boleh cuti dulu ya, tetap dapat gaji. Padahal dari tempat saya diinterview sama direksi Bank Indonesia, langsung saya ke bagian personalia cari mesin ketik. Tang, bikin lamaran. Oke? Iya. Satu, ada waktu itu target saya udah mau menjadi pengacara internasional. Ya, itu udah cita-cita udah ini Sejak di Buyung. visinya udah dapat tuh Bang. Sudah Ya. dapat, di situlah. Itu tujuannya sudah dapat. Ya, karena saya sudah lihat lingkungan dan Buyung banyak bule-bule bos gua. Akhirnya saya melamar lah waktu itu kantor pengacara internasional raksasa, namanya Makarim Entaira. Iya. Dr. Nono Anwar Makarim, Iya. bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Iya. Waktu itu Menteri Pendidikan masih kecil. Saya kalau rapat sama bapaknya, masih kadang-kadang dicubitin. Masih anak-anak itu Bang. Masih anak-anak. Sekarang udah menteri. Dia menteri. Ah. Disitulah ya mulai kerja. Tapi sama juga ada godaan lagi sama Pak Nono Makarim. Mana referensi kamu katanya kan? Aduh, kita referensi.
ada dari Profesor Subekti di Bandung. Kejauhan, gua ketik aja lagi suaranya. Gua bersuin tanda tangannya. Tapi memang pasti dikasih kalau gua minta. Karena Jadi udah disuruh feeling dia, ya? iya. Cuma kejauhan ke Bandung. Iya, iya. Langsung diterima. Disitulah mulai konsekuensi sama tujuan saya. 20 tahun saya di sana. 10 tahun saya jadi pengacaranya berbagai pengacara bule. 10 tahun. Dan 10 tahun saya jadi bosnya mereka. Karena apa? Tahun 87 saya dikirim ke Australia. Bekerja di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang di Sydney. 4 tahun saya di sana. Pulang dari sana saya menjadi pimpinan. Jadi yang dulu si Batak pemuda dari kampung, dulu adalah disuruh-suruh oleh orang bule. Sekarang saya menjadi memimpin kantor pengacara terbesar dengan anak buah saya ratusan pengacara termasuk puluhan pengacara asing. Waktu abang masih yang di Makarim itu mulai kapan bikin kantor pengacara Hotman Paris, Bang? Saya di sana kan dari mulai tahun 83 bulan Juni sampai tahun 99. Berarti Jadi hampir 20 tahun saya di iya. sana. 20 tahun. 20 tahun saya di sana. Tahun 99 saya bikin nama Hotman Paris karena waktu itu sudah krisis moneter, saya udah ngetop banget. Kenapa? Bule-bule yang di kantor saya itu biasanya dipakai bank untuk perkara pilot. Sementara saya dipakai debitur untuk melawan bank. Oh iya. Jadi terjadilah konflik of iya. interest. Akhirnya saya bertekad, ya udahlah saya keluar. Tapi di krisis moneter keuangan lah saya mendapatkan uang yang sangat banyak karena hampir semua perkara pilot saya yang pegang gitu loh. Sama juga kayak papa saya, Bang. Iya. Papa saya waktu krisis moneter kan notaris. Papa saya notaris senior juga kan, udah pensiun juga. Waktu krisis juga banyak dapat dari debitur itu, kreditur itu. Oh gitu. Ya berarti pas mungkin. Benar, ya. Itu rezekinya, Bang. Itu yang bikin abang lebih naik lagi, Bang ya. Ya itu benar. Semua pilot tuh, Bang ya. Kan Ya, memang karena- itu semua kan pada pilot semua tuh, Bang. Tapi karena begini, pada saat itu saya lah pengacara yang ada dua jenis pengacara. Pengacara corporate law yang mirip notaris yang tahunya hanya bikin perjanjian. Iya. Ada yang pengacara perkara, Iya. namanya litigation. ya litigasi. Kalau saya dua-duanya, Oh, dua-duanya. Oh, itu Iya. susah banget itu, Bang. itu yang bikin saya Iya. jadi makin itu. Saya corporate lama, kemudian saya praktek pengadilan, jadi dua-duanya saya kuasai. Makanya di perkara bisnis saya panen dan sampai hari ini, kalau sekarang perusahaan pada banyak bangkrut, kalau perusahaan banyak bangkrut, pengacara makin kaya. Makanya pandemi ini saya hampir 3 kali lipat income-nya. Ya makanya tuh lihat itu. Itu semua duit semua tuh, Bang. Iya, duit semua. tumpukan-tumpukan. Oh, di sana Sampai lagi. depan itu pokoknya Itu sampai sana. kalau aku lihat kertas itu isinya duit. Ya, Bang, ya, Bang ya. Iya benar. Bang, tapi aku dengar dulu, Bang ya. Pernah waktu pertama kali lulus ini pernah ditolak, Bang ya, di satu kantor pengacara katanya. Nggak ditolak sih, pertama kali saya lulus masuk OCK lagi. Oh, langsung itu ya? Langsung. Oh, Nggak pernah ditolak. nggak pernah tolak ya, Nggak Bang? pernah Ya ditolak. kan juara terus masalahnya ya. Iya, dan masih muda banget lagi. Oh. Umur Oke, 20. terus mulai ketemu istri, dengar-dengar istri Oke. kakak kelas, Bang. Saya kan angkatan 78, istri saya angkatan 77. Waktu pengumuman ujian tahun 79 di Unpar, orang-orang teman Chinese semua pada iri. Kok di angkatan sana juaranya Batak, itu istri saya. Kok ini juga Batak juaranya, padahal itu kan sekolah Chinese. Iya. Kan? Unpar kan sekolah Chinese. Iya. Kan? Akhirnya gue jadi iseng. Yang mana itu Batak gitu loh. Awalnya nanya dulu yang mana gitu. Datanglah kenalan. Ternyata dia adalah putrinya. Dulu kan ada STBA di Bandung, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Ya, sekarang STBBA yang di Jalan Cihamplas. Ternyata anaknya dia putri rektornya. Oh. Langsung besoknya dibelilah parfum Odorono. Ya, waktu itu kan saya ngontrak di Babakan Ciamis. Untuk berangkat ngapelin si cewek ke IKIP di Jalan Setiabudi. Iya. Naik oplet yang diengkol-engkol itu. Iya. Nah, itulah pertama kali kenalan. Oh, itu pertama kenalan nggak pakai langsung berapa lama harus menikah, Bang? Pakai pacaran nggak, Bang? Langsung aja, Justru Bang ya? pacarannya lama banget. Oh, pacaran lama? Pacarannya udah lama. Kita mulai pacaran 79, lulus saya 81 akhir, dia juga lulus 81 akhir, kawin baru tahun 88. 7 tahunan kurang oh, lebih iya. ya, 7-8 tambah tahunan. 3, jadi 10 tahun. 10 tahun. Dan selama 3 tahun terakhir, saya mulai berduit tahun 85, 86 sampai 88, sudah mulai jadi Casanova di Jakarta. Wah. Karena udah berduit kan. Iya. Kalau udah duit, cowok wajar lah, Bang ya. Tapi prinsipnya
udah deh, kau akan jadi calon istri. Biarkan dulu aku melanglang buat. Berkelana dulu ya Bang kemarin. Tapi kalau abang manggil istri apa Bang? Hah? Namanya langsung. Nama? Iya. Orang temanku dia. Oh. Iya. Tapi kalau lihat abang kan sekarang udah terkenal nih, banyak cewek-cewek kan. Kok istri tuh sabar banget Bang? Itu suatu apa ya Bang ya? Ini pertanyaan yang ke-100, ke-1000 kali. Iya, ke-1000 kali. Itu yang saya, tapi kan ini mau tahu langsung dari abang. Karena kalau dari video kurang greget ya kok ya biasanya. greget. Seorang suami bisa saja dia melakukan kesalahan 5%, tapi 95% ada hal baik. Coba. Ya, paham. Bagaimana? Contoh. Di Kelapa Gading ini, dulu ini adalah kampung Cina. Boleh dikatakan ini sekarang adalah kampung Batak, karena ruko di sini hampir setengah punya gua. Ya. Di mana-mana banyak pokoknya. Dan itu sifat saya itu adalah, setiap beli apapun, nggak pernah gua pegang. Kasih langsung sama istri. Bahkan kadang-kadang berpuluh-puluh tahun sewanya gua nggak pernah nanya. Itu hal baik, ya kan? Benar. Yang kedua, mungkin jam 3 dia lihat suaminya udah kerja, ya. Terus jam 8 di Jakarta saya praktis hampir nggak pernah keluar. Kalau di Bali baru pesta pora kan. Ya. Oh, jadi tahu batasannya lah Bang. Ada batasannya. Dulu saya pernah terlibat cinta yang sangat seru dengan, Anda tahu artis paling terkenal? Iya tahu. Oh, iya. Mary. Meriam. Iya kan itu Waktu itu hampir memilih. Hampir memilih. Cuma kan disitulah pelajaran bagi seorang wanita. Kalau suami kamu sudah sukses, jangan biarkan wanita lain pemenang. Ini untuk pengalaman adik-adik yang di sini nih. Betul, ya. Jangan biarkan. Karena apa? Karena dia pasti akan balik ke anak istrinya. Dan waktu itu istri saya mengalah. Dia tidak terlalu keras, dan aku pun memang tidak terlalu kurang ajar. Ya kalau hilang 2 hari ke Bali, ya gitu-gitulah. Tidak seperti cowok lain yang memang buaya itu. Kalau abang biasa ada macam-macam buaya itu Bang. Bukan seperti cowok lain, buaya jahanam. Duitnya pas-pasan, tapi nikah lagi, sehingga nafkah anak istrinya pun tidak lagi dibayarin gitu loh. Kalau saya total berbeda. Jadi justru tanggung jawab sebagai laki-laki itu justru percaya sama istri. Berarti semua uang istri Bang ya? Ya, bukan berarti dia hitung, enggak. Aku juga punya banyak duit kan. Cuma dalam arti yang megang lah ya, maksudnya ya yang vital sama. Saya juga semua istri nih Bang. Nggak pernah gua campurin. Ya, itu saya mesti banyak belajar juga sama Bang nih. Berarti ini dengan obrolan ini saya juga banyak belajar Bang. Terutama untuk yang masih muda-muda nih Bang. Jadi istri-istri yang suaminya sukses, hati-hati jangan terbawa perasaan apabila suaminya rada-rada nakal dikit. Dikit tanda koma ya. Dikit ya. Saya yakin 90% laki-laki kalau sudah berduit, boleh dikatakan pasti punya seseorang di luar. 90% laki-laki kalau sudah berduit pasti punya seseorang yang cantik di luar. Kenapa? Orang sudah bekerja keras. Makan sudah nggak bisa bebas. Karena kalau makan terlalu banyak bisa stroke. Sehingga apa? Udah cari duit setengah mati. Terus kenikmatannya apa? Laki-laki pasti punya seseorang di luar. Makanya nasihat saya kepada laki-laki pun harus ada batasannya. Jadi nggak boleh ngawur-ngawur yang abang bilang itu. Laki-laki kawin lagi, anak istri ditinggal. Salah itu Bang ya? Begitu sudah kau bikin seseorang jadi simpanan, itu akan menjadi beban. Begitu menjadi beban, akan membebani kau selamanya. Karena beban, karena kalau lo udah nyimpen itu pasti jadi beban. Dan biasanya si cewek juga susah lepas ya biasanya. Apalagi kalau sampai dinikahin. Karena teman saya tuh Bang, cewek itu sampai tato Bang. Terus kalau ini udah 8 tahun ini, saya salahnya ngomong teman saya, tapi akhirnya mau diputus, mau bunuh diri. Jadi dia nggak berani mutus sudah. Si ceweknya gitu kok. Karena percayalah, kalau ketemukan wanita cantik sekarang, secantik apapun, pasti nggak lama lagi kau akan menemukan lagi yang lebih cantik. Ya benar. Nggak pernah habisnya sih kalau cantik, benar. Oke, lanjut lagi Bang. Mumpung kalau anak Bang, anak abang ini semua kan di pengacara kelihatannya nih. Iya benar, itu udah pergi dia. Oh tadi ya. Itu anak pertama tiga orang ya? Anak saya 3. Yang satu pertama Frank, lulusan dari Inggris, Fakultas Hukum, pengacara juga, ikut saya. Yang kedua Felicia, dia lulusan dari Inggris dan Amerika. Dia gabung di PricewaterhouseCoopers internasional. PwC ya. Dan itu bisa kerja sampai subuh tiap hari di situ. Dia internasional, dia pernah kuliah di Harvard. Di Harvard Harvard Law School.
Yang di Boston, yang cewek. Felicia. Oh, makanya hadiahnya kemarin Bentley itu. Kemudian juga terakhir lulus dari Queen Mary London. Yang ketiga Fritz, lulusan dari Inggris. Ya, juga hukum. Dia tiga-tiganya dari Tiga-tiga memang hukum. Tapi juga ambil kuliah di sini. Jadi gelarnya 2. Luar dan dalam. Tapi memang itu paksaan atau memang mereka enjoy, Bang? Setengah memaksa. Kenapa itu, Bang? Ayo. Karena saya melihat kalau anak-anak konglomerat, anaknya pulang, sudah langsung perusahaan siap untuk dia pimpin. Sedangkan saya kan, modal saya hanya ini, 1 jengkal. Hanya otak doang. Ya, paling aset banyak, tapi itu kan tidak diusahakan. Ya. Sehingga saya bilang ke mereka, lebih gampang saya mengajari mereka kalau sama-sama hukum. Saya bisa latih gitu loh. Saya bisa dibantu ajari. gitu ya, Tapi Bang? saya juga susah, Bang. Kemarin tuh saya sempat ngelanjutin papa saya kan notaris ya. Mungkin kalau Abang kenal Irawan Surojo tuh, Bang. Itu kan saya sempat kuliah hukum, Bang. Tapi akhirnya saya depresi, hampir bunuh diri juga, Bang. Oh ya? Iya. Papa saya, kamu harus lanjutin papa nih. Sayang nih. Kayak seperti Abang bilang. Kalau kamu lain, papa perlu modal. Kalau ini papa yang ngajarin, enak kamu. Jadi yang lanjutin adik saya, Bang, sekarang. Saya jadi usaha komputer sekarang, Bang. Tapi sama-sama maju. Ya mungkin benihnya bagus, Bang. Benihnya nurunin ke adanya. Yang tadi Pak Bang bilang masih ada ininya, Bang. Iya, istri saya notaris juga. Notaris juga ya? Iya, di Kelapa Gading. Ya. Oh, mungkin kenal juga. Iya. Bapak saya tahun lalu udah pensiun. Oh. Ya. Tapi kalau notaris kan lebih enak, Bang. Kalau pengacara ini kan tanya lagi, Bang. Tadi anak udah sukses nih. Terus apa sih Abang mau cari ke depan sih, Bang? Ini kan udah ruko udah banyak. Apa kalau jadi pengacara ini banyak musuhnya nggak sih, Bang? Ya kalau itu sih, Pak. Kalau setiap saya ada perkara udah jelas tambah 2 musuh. Kenapa? Klien lawan jadi musuh gua, pengacaranya pun jadi musuh gua. Jadi setiap saya tangani kasus pasti tambah 2 musuh. Tapi pernah nggak sih, Bang, misalkan lagi ada kasus nih, lawan itu yang dulunya temen gitu? Oh, itu hampir semua perkara kita itu lawannya itu adalah teman-teman kita seprofesi yang juga saling kenal, yang suka kongko-kongko juga. Oh, tapi setelah itu udah nggak ada. Ya, tapi kita ada batasan. Berteman di luar sama berlawan di sidang ya 2 hal berbeda gitu loh. Jadi tetap berteman walaupun di persidangan itu mau debat sekaligus gitu. Benar. Jadi itulah yang saya pelajari kepada anak muda. Tujuan kamu harus jelas, ya. Yang kedua yang perlu dibangun adalah nyali. Nyali itu adalah salah satu ukuran sukses. Nyali. Percaya diri. Yakin, Bang ya? Ya, yakin. Saya yang dari kampung dulu nggak punya nyali. Siapa yang punya nyali dari kampung? Tapi kan proses itu membuat kita akhirnya jadi percaya diri. Makanya kadang-kadang saya, kalau hari biasa saya kan nggak pernah tidak pakai jas. Kalau saya ketemu dengan berbagai pengacara bule, dari mulai dasinya, saya memakai kadang-kadang perhiasan kayak gini, bukan mau show off, tapi convincing, meyakinkan, pede. Ya, orang langsung lihat jamnya Rolex. Dasinya semua beli di Saint-Lise atau di Milan. Bule-bule tahu itu. Dan saya kan hidup dalam bisnis kompleks. Jadi langsung orang itu menilai who are you gitu kan. Tapi kalau sudah penampilan meyakinkan, sudah mulai pada saat bertemu pertama sudah equality dari spirit sudah equal gitu loh. Jadi kadang-kadang memang kalau zaman dulu kan orang bule itu, mohon maaf ya, Bang, mungkin kurang merespek kan kalau dengan agak remeh sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun, Bang. Iya. Jadi kalau lihat kita, maka kalau kita pakai, mungkin kalau dengan pakai yang bagus kan minimal dia siapa nih? Itu tujuannya apa, Bang, ya? Terlihat gitu. Agak remeh sama orang Asia. Saya pernah, Bang. Saya kan naik bisnis kelas sama anak saya itu. Sama orang Australia diusir. This is for business class. Sorry, I'm business school, nggak bilang gitu, Bang. Sering kayak gitu, Bang. Memang itu sampai sekarang, Bang, ya? Benar sampai sekarang. Walaupun kata Bang Hotman, jam tangannya ini, cincinnya ini, dasinya ini. Tapi katanya aku dengar-dengar sering juga ya untuk belanja di Pasar Senen. Ya memang, saya itu tidak pernah jaga gengsi. Ya. Bahkan kadang-kadang ikat pinggang saya itu yang kemarin 200.000. Iya. Cuma kebetulan ini yang bagus, ini kebetulan hadiah ulang tahun dari anak. Kalau ikat pinggang yang lain yang belinya di Pasar Senen, karena apa? Biar gampang di perut gua kan buncit. Jadi biar cepet, biar gampang gitu. Jadi kalau buncit nggak mau diet, Bang, ya? Memang ciri khas ya, Bang, ya? Susah, mau dia sih tapi pengen makan dulu bagaimana? Jam kerjanya, Bang, Abang tadi ngomong bangun jam 3, itu jam kerja gimana sih, Bang?
Kalau lagi ada kasus dah bang? Saya sudah terbiasa bahwa memang saya jam 3 selalu bangun. Jam 3 pagi bang? Ya jam 3 saya udah kerja, ya. Jam 3 kerja 2 jam, jam 5 saya renang, ya. Udah itu kerja lagi. Kalau dulu kan langsung jam 6 sudah di kantor. Iya. Sekarang saya sudah merasa lebih nikmat di rumah. Karena kantor saya kan di Kelapa Gading juga, anak buah saya yang ke rumah tiap pagi, makanya meja di depan itu non-stop itu. Oh iya, tadi aku lihat Itu tempat rapat terus pastinya itu. ya yang datang Iya. kerja Terus di depan. tidurnya jam berapa bang? Nah itulah, dulu waktu mula-mula sukses ya biasalah, semua laki-laki kan mula-mula berduit, nakal dari disco ke disco itu Iya, sudah. Tapi 10 tahun terakhir hidupku udah tentram. Ya, saya rata-rata jam 8 saya udah tidur. Oh jam 8, Ya. makanya jam Di 3 Jakarta pagi. saya nggak pernah keluar. Oh. Jam 8 tidur, jam 3 bangun. Kalau kebetulan memang ada acara, ketemu si cantik kayak dia, ya kan usahakanlah jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi lebih cepet gitu. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya kan, tinggal janjian selesai. Nang pulang. Kalau villa di Bali ada berapa bang? Sudah puluhan, hampir 17. 17? Ya. Waduh. Karena lagi biasa pandemi. Lagi bikin, mau bikin bar diskotik, udah selesai dibangun. Tapi pas sudah mau selesai, Corona. bingung gua manajemennya gimana. Oh. Tapi itu aku lihat konsep barnya lucu loh kok. Iya, tahu juga kamu? Lihat dari Instagram. Oh, terkenal berarti, mantau terus kelihatannya. Waktu itu sempat ke Bali, cuman udah keburu PSBB, jadi buru-buru pulang. Bang, kalau apa namanya mobil-mobil banyak itu anak-anak boleh pakai bang ya, bebas ya? Bebas. Justru, jadi gini loh, kalau sama anak itu, karena mereka sudah dari dulu kan saya waktu mereka lahir saya udah berduit, jadi mereka udah terbiasa melihat hal yang begitu. Mereka juga nggak terlalu ambisius. Iya, karena udah bokapnya kaya, banyak duit. Kayak yang hampir nggak ada yang mau pakai, paling Alphard. Makanya di luar itu ada sampai 3 Alphard itu untuk mereka semua. Kalau Alphard yang Lexus baru itu bang, Lexus enak itu nggak bang? saya. Enak nggak bang? Enak, bisa kerja corona di dalam kan luas. Bedanya apa tuh? Lebih luas? Luas, jadi kita nunggu sidang, bisa duduk di mobil, nggak nunggu di ruangan. Oh. Ada ruangannya jadi luas gitu loh. Jadi enak kerja di mobil. Lebih nyaman aja. Kalau Usin boleh nggak pinjam mobilnya tuh bang? Kemarin mau ngomong pinjam mobilnya bang. Bang, terakhir lagi bang, terakhir kan Ya. apa kesibukannya kan di rumah aja selalu bang ya. Terus klien-klien kalau ketemu gimana bang? Di sini di depan. Tetap di sini ya? Tapi kalau sidang, mau tidak mau, saya kalau sudah perkaranya berat, saya harus hadir. Itu satu lemari itu peralatan corona semua itu di bawah tuh. Oh iya, berarti stoknya banyak banget Stok ya? itu lihat tuh minyak-minyaknya itu. Oh semua. iya. Hampir semua itu dari mulai sabunnya, Lengkap tuh bang ya? semua ala imunitas, semua jenis Stoknya banyak masker banget. ada di situ. Tapi dengarkan vaksin Pak Jokowi udah, apa nggak mau divaksin bang? Tapi Mau sebelumnya aja. pernah vaksin. Saya pernah vaksin yang SARS saya kemarin. Oh, saya belum. Belum ya? Ya, Berarti belum pernah vaksin gitu ya bang? vaksin lain pneumonia pernah, vaksin Influenza gitu-gitu. tipus pernah. Itu malah justru katanya memperkuat agar jangan kena corona. 3 bulan lalu saya ada 3 jenis vaksin, tapi Iya. yang ini belum. Belum ya? Tapi Pak Jokowi baru kemarin nih. Iya. Oh, kemarin Dokternya banget, Sun juga. Tapi moga-moga cepet lah bang. Terus Cepet. terakhir nih bang, saya mau tanya bang. Kan kemarin kan abang juga sempat dipanggil diminta jadi pengacara misalnya Habib. Habib Rizik. Itu alasan apa menolak bang? Kalau mungkin pernah nggak menolak klien gitu bang? Ya kalau menolak ya banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Gini loh, saya satu hal prinsip saya tidak mau terlibat politik. Saya tidak mau kalau dikasih gua besok jabatan menteri 3 sekaligus pun saya nggak mau. Karena that's not my life, nggak bebas gua. Prabowo itu klien gua. Sering gua diminta masuk Gerindra DPR, gua nggak mau. Dia puluhan tahun jadi klien gua sama satu keluarga. Ya, Keluarga saya nggak mau. besarnya Prabowo tuh Iya. ya bang? Semua perusahaan dia dari kepilitan gue yang bela. Tahun 98 gue yang bela semua. Adiknya kemarin terakhir ke sini Hasim yang soal apa ikan apa? Ikan beli, lobster. lobster. Kan ada di Iya. rapatnya ada Iya. di Instagram gue tuh, adiknya tuh, Iya. Hasim. Terus Menko Equine yang sekarang itu klien gue tuh. Menek BUMN si Erik klien gue tuh. Erik tuh. Itu semua Erik, klien iya. gue tuh. Tapi saya suka hidup dengan adanya corona ini makin sadar kita hidup itu sangat singkat. Enjoy. Iya. Lebih menghargai hidup sih. Lebih Jangan menghargai masuk kebersihan politik lah, juga. Bang. Kalau politik ribet Nah. bang ya. Kalau di mall mungkin kalau gua jalan sama menteri lebih populer gua dari menteri. Iyalah, lihat Pastilah. aja tuh cincinnya, jam tangan, sepatu. Yang minta foto lebih banyak minta foto sama gua. Berarti bang semenjak pandemi ini jarang ke Kopi Zoni ya? Sekarang sering pagi doang sebentar. Oh, Ngopi, pagi-pagi. Pagi sebentar. Kadang ada 1-2 udah nunggu, ya saya ladeni tapi nggak buka lagi.
konsultasi terbuka nggak buka lagi. Tapi aku salut loh kok, kadang ada yang nunggu sampai jam 3 pagi, dari jam 3 Itu gratis, pagi, Bang, ya? jam 2 Gratis. pagi. Bahkan ambil kupon mereka. Oh, pakai parkir. kupon? Untuk antri giliran. Oh, antri giliran, berarti bisa konsultasi sama abang saking juga? banyaknya. Iya, aku lihat dulu di Instagram tuh jam 2 dia udah Jam sampai 2 dari udah luar kota. ada yang tidur di masjid malah. Di pos yang di depan itu aku Iya, tahu tuh. itulah. Gitu. Mahalnya keadilan di Indonesia. Oke, terakhir Bang. Ya. Dari semua kasus abang kan ribuan mungkin udah nggak kehitung. Ada nggak satu dua yang abang selalu ingat itu Bang? Yang Paling berkesan paling gitu ya? berkesan. Yang paling berkesan adalah anak orang kampung menjadi pengacaranya raja. Waktu pas jatuhnya, sebelum jatuhnya Soeharto, waktu itu kan IMF menutup 16 bank. Salah satu adalah Bank Andromeda punyanya Bambang Triatmojo. Yes. Saya ditunjuk jadi menteri, jadi pengacaranya oleh Bambang bersama-sama dengan Buyung sama Oce Kaligis. Nah, selama saya 2 minggu, namanya dulu kan MNC Tower, itu namanya Bimantara dulu. Selama 2 minggu saya satu meja makan sama Bambang Tri untuk memberikan nasihat hukum. Ya, disitulah saya baru sadar dunia itu berputar, gitu kan. Ya, dulu Dunia bosnya berputar. bisa satu meja. Ya, satu meja, dan kadang-kadang bapaknya Pak Harto minta dulu pengacaranya bukunya, katanya mana yang dipakai dasar. Bambang Tri antar ke bapaknya gitu loh. Nah, disitulah itu paling berkesan, ya. Ya karena duduk meja sama Adnan Buyung sama Oce Kaligis juga Bang ya. Iya. Sama Babang Tri lagi. Bambang Tri Yang dulunya mungkin sama bosnya ya, top-topnya Bang. waktu itu. Ya, itu yang paling berkesan. Oke, terima kasih Bang. Ya. Mungkin pesan-pesan buat yang nonton Bang. Buat anak hukum muda-muda di Indonesia, milenial. anak-anak muda Ya, di Indonesia. pesan-pesan saya kepada anak muda adalah satu, saya udah bilang tadi, tujuanmu harus jelas dulu. Kalau kau nggak tahu tujuanmu, kau tidak akan pernah nyampe. Yang kedua, harus mulai membangun rasa percaya diri. Rasa pede, nyali adalah salah satu kunci kesuksesan. Ingatlah bahwa semua orang di ibu kota itu adalah perantau. Di kota-kota besar itu hampir semua perantau. Jadi jangan pernah berkecil hati. Tentu nomor 3, kerja keras. Yang keempat, boleh nakal dikit, itu adalah ciri khas laki-laki. Jangan pernah nikah yang kedua atau yang ketiga kali. Karena akan jadi beban bagi kaum seumur hidup. 1 cukup. Oke. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Oke, Komandin. Semoga acara ini menginspirasi anak muda dari seorang Hotman Paris yang banyak duitnya. Salam bengis.